Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bil khusus pimpinan ranting Aisyah Sampung yang dirahmati Allah, tak lupa bapak-bapak jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa kepada kita, sehingga dengan nikmat dan rahmat hari ini kita dengan ringan melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mumpung masih bulan Syawal ya. Barangkali ketika kami ketemu Bapak Ibu semua ada kesalahan atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hati panjenengan, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kul amin wa antum bi khair wal afiyah. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, calon-calon penghuni surga yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Kondisi apapun Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah. Misalnya hari ini kita diuji sakit, misalnya. Tapi ketika sehat, apa itu bukan sebuah nikmat? Jadi hari ini diuji sakit, namun ketika sehat itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita diuji kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, mungkin kebunnya tidak panen. Ketika panen melimpah sebelum kita diuji, apakah itu bukan sebuah kenikmatan? Itu kenikmatan Bapak Ibu. Mungkin ada yang kekurangan jiwa, artinya ada saudaranya yang dipanggil oleh Allah duluan. Nah, ketika masih berkumpul dengan kita, apakah itu bukan sebuah nikmat? Mungkin ada yang kekurangan jiwa, artinya ada saudaranya yang dipanggil oleh Allah duluan. Nah, ketika masih berkumpul dengan kita, apakah itu bukan sebuah nikmat? Nikmat Bapak Ibu. Makanya apapun kondisi kita, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, apa sih sebenarnya syukur itu? Apa Bu? Syukur itu apa Bu? Bu, apa Bu? Terima kasih. Bapak, apa syukur itu? Apa Pak? Syukur itu apa? Syukur itu apa Bu? Menerima apa yang dikasih Allah. Syukur itu dalam konteks
lughah bahasa, ini dari kata sakaro yaskuru sakron. Artinya apa? Membuka, menunjukkan, membiak. Apa yang ditunjukkan? Nikmat Allah, rahmat Allah. Bahwa sesuatu yang kita peroleh di dunia ini adalah nikmat Allah. Ini namanya syukur, Bu. Kita tunjukkan dengan senang hati, dengan bergembira, dengan berbahagia. Nikmat. Termasuk panjenengan hari ini sehat dan sempat. Ini nikmat yang luar biasa. Karena banyak orang yang sehat, tetapi tidak sempat, Bapak Ibu. Ketika dia sudah sempat, ternyata tidak sehat. Ini nikmat, Bu Reni. Nikmat ini, Bu. Nikmat yang luar biasa, Pak Ruswandi. Nikmat sehat dan sempat. Makanya ketika sehat, kita manfaatkan semaksimal mungkin kesehatan kita. Wasihataka qabla sakomika, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Namun ketika dikasih sakit juga jangan mengeluh, Bapak Ibu. Halo. Ada toh orang itu diuji sakit. Kalau dia ridho, Bapak Ibu, ridho dengan ujian itu, tidak mengeluh, orang sakit itu bisa lebih nikmat dari orang sehat. Gitu Pak Rus. Kalau ridho, ikhlas, orang sakit itu lebih nikmat dari orang sehat. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Karena menganggap sakit itu dari Allah, dan apapun keputusan Allah itu terbaik, Bapak Ibu. Berarti Allah memperhatikan kita orang yang sakit ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah maknanya atau pentingnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Makanya ketika dikasih sehat, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini penting Bapak Ibu. Jadi syukur itu menunjukkan, membuka, membiak nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah itu sangat banyak loh Bapak Ibu. Sehat, sempat, gitu, kuat, ingat. Bapak Ibu pernah nggak blank gitu? Halo, pernah blank? Mau ke pasar 12 ke pengajian. Atau mau pengajian 12 ke pasar gitu. Ingat itu juga nikmat yang sangat mahal loh Bapak Ibu. Saya pernah blank itu juga pernah Bapak Ibu, blank. Mau pulang itu kebablasan itu juga pernah loh. Ya Allah, tadi kan mestinya harus belok itu. Ini pernah Bapak Ibu, itu blank. Ya. Makanya ini sebuah nikmat. Dan apapun ini semua adalah pemberian Allah. Sesuatu yang baik. Inilah pentingnya syukur. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam diri kita ini sesuatu yang utuh. Utuh Bapak Ibu. Iman kita ini sesuatu yang utuh. Al-imanu nisfan. Fanisfu fis sabri, fanisfu fis syukri. Jadi iman kita itu sesuatu yang utuh, Pak, Bu. Yang separuh adalah sabar, yang separuh adalah syukur. Jadi ibarat semangka itu, Bapak, kalau kita belah berak jadi dua. Yang separuh adalah sabar, yang separuh adalah syukur. Ini manusia, Pak.
Ini pentingnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dijamin manusia tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Betul? Betul? Contohnya apa yang nggak bisa dihitung? Apa, Bu? Oksigen yang hari ini panjenengan gunakan untuk bernafas. Bisa menghitung? Nggak bisa menghitung. Kalau diuangkan jutaan, bisa miliaran Bapak Ibu. Coba kalau kita sakit, satu tabung berapa Bu Reni? Berapa Bu? Mboten ngertos. Satu tabung oksigen di rumah sakit mahal Bapak Ibu. Dan kita nggak beli. Apalagi di suasana yang indah seperti ini, yang luar biasa. Ini rahmat Allah. Allah menciptakan langit dan bumi yang indah seperti ini. Nggih, Bapak Ibu, Masya Allah. Di Al-Quran, surat Al-Ghoshiyah, hampir ayat terakhir itu, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yang duru na'ilal ibili kaifa khuliqat. Dan tahukah kamu bagaimana unta diciptakan? Nah, ini Bapak Ibu. Halo. Unta diciptakan. Sudah pernah tahu unta? Tahu. Sudah pernah naik unta? Belum. Nanti kalau penjenengan umroh atau haji, ini ada tempat-tempat untuk naik unta, Bapak Ibu. Silahkan penjenengan naik unta. 10 real. Ongkosnya 10 real. Tahukah kamu bagaimana unta diciptakan? Itu baru unta. Belum bagaimana kuda diciptakan, bagaimana kerbau diciptakan, harimau diciptakan. Ini kemahabesaran Allah. Menciptakan sekian banyak binatang. Dan semua itu maha besar Allah. Niki Bapak Ibu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit dibentangkan. Langit yang penjenengan lihat di atas ini, langit dibentangkan, Pak. Begini luas yang tidak ada tiangnya. Ini kekuasaan Allah. Oh, manusia bikin gardu kecil saja banyak tiang. Nggih, Bu. Halo. Manusia bikin gardu kecil saja banyak tiang. Bikin masjid kecil ada tiang. Allah loh buat langit sekian luasnya nggak ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung dipancangkan. Gunung dipancangkan ke dalam tanah yang luasnya, yang kedalamannya unlimited, tak terbatas. Gak ada yang bisa menghitung kedalaman gunung itu sampai berapa, Bapak Ibu. Wa ilal ardi kaifa sutiqat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Bumi yang begini luas dihamparkan. Yang indahnya ketika ditanami jagung, tumbuh jagung. Ketika ditanami duren, tumbuh duren. Padahal di tanah itu nggak ada duren. Tapi ketika ditanami tumbuhan duren kok muncul duren. Ketika ditanami padi, tumbuh padi. Padahal di dalam tanah yang ditanami padi itu tidak ada padi. Subhanallah. Dari mana ini padi-padi ini Bapak Ibu? Halo, dari mana? Atau duren-duren itu dari mana? Dari mana? Ya dari Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana bumi dihamparkan, yang mana di dalam bumi mengandung kesuburan tanah yang luar biasa. Bisa untuk
penghidupan manusia. Inilah bersyukur Bapak Ibu. Makanya syukur ini merupakan separuh dari tubuh kita. Karena sangkeknya syukur pada Allah. Niki Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya apa Bapak Ibu orang bersyukur itu? Manfaatnya apa? Satu, orang bersyukur itu menjadi bahagia. Bahagia Bapak Ibu. Karena apapun kalau tidak dihentikan dengan bersyukur, manusia itu akan selalu kurang, selalu berkeluh kesah. Dikasih emas 1 gunung, masih pengen emas 2 gunung. Itu manusia, Bu. Sudah dikasih rumah bagus oleh Allah, bisa buat rumah bagus, masih pengen beli rumah lagi. Sudah punya mobil bagus, masih pengen mobil lagi. Sudah punya istri cantik, ya, masih pengen istri lagi. Karena tidak bersyukur. Makanya saya dikasih Allah 1 istri ini sangat saya syukuri Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat. Gitu loh Ustaz. Menambah kebahagiaan. Karena saya termasuk laki-laki takwa Ustaz. Tahu Bu, takwa? Tahu? Takwa apa? Takwa itu takut pada istri tua. Takut pada istri tua. Artinya tidak berani nambah yang muda karena takut itu Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi 1 kami syukuri, dinikmati, bahagia. Ini Bapak Ibu. Insya Allah sudahlah. Cukup, manusia itu sebenarnya cukup. Tapi bukan tadi nggak boleh, mau nambah juga boleh, nggak apa-apa. Karena itu juga, halo, potongan Bapak Ibu. Saya nggak punya potongan itu Bapak Ibu. Niki, jadi yang pertama, syukur itu akan membawa kebahagiaan. Niki Bapak Ibu. Sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya akan bermanfaat bagi dirinya. Ini kebahagiaan tadi, ketenangan, kebahagiaan, disuguh. Puasa batal kan nggak apa-apa, puasa sunnah. Karena menghormati yang ngundang itu juga beribadah. Penjenengan menjamu tamu juga beribadah. Jadi waktu prei nggak apa-apa Bu. Subhanallah. Semuanya ibadah dalam Islam itu. Inilah indahnya agama kita Bapak Ibu. Ikhlas sing angel. Bahkan ikhlas saja masih belum cukup loh Ustaz. Ada yang lebih tinggi dari ikhlas. Apa Bu? Ikhlas gitu. Ikhlas pol gitu. Ini Bapak. Jadi kalau sudah berpuasa Daud kok masih ada manten, ya enggak apa-apa, berhenti. Ada undangan akikah, suruh makan-makan, ya dinikmati, enggak apa-apa, itu ya beribadah. Jadi ternyata Islam itu indah. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh semesta alam. Ini Bapak Ibu, akhirnya bangsa Sabak tadi menjadi bangsa yang rugi, ya kan? Rugi Bu. Karena tanaman-tanaman tadi diganti oleh Allah menjadi tanaman, pohon-pohon yang tidak bisa dimakan. Ini terjadi betul Bu. Dan itu kapan saja bisa terjadi. Karena peristiwa-peristiwa itu ada sebagai ibrah. Apa ibrah itu? Peringatan supaya kita menjadi
hamba yang tidak meniru orang-orang yang ingkar pada zaman dulu. Kaum Nabi Soleh dikasih nikmat oleh Allah. Apa, Bu? Nikmatnya apa? Unta kan? Ya? Unta. Yang saat itu Allah melarang untuk membunuh, malah dibunuhnya unta itu, ya Allah. Ini Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Ini berarti Allah itu kejam, Pak. Halo? Boten. Yang kejam siapa? Manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika sebuah masyarakat, bangsa, kelompok bersyukur pada Allah, beriman pada Allah, Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas sama wal ard walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya sebuah penduduk negeri itu beriman pada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Itu janji Allah, Bu. Kelompok ini sambung dengan Aisyahnya, ya, Muhammadiyahnya, dirikan pengajian, majelis taklim, ibadah, ngaji di mana-mana, kelompok-kelompok kebaikan, Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Di mana saja, Bu. Tapi kebanyakan manusia itu walakin kazzabu. Kebanyakan manusia itu kizib. Apa kizib itu? Ingkar pada Allah kebanyakan, Bu. Sehingga Allah menurunkan siksa kepada manusia. Bukan Allah kejam kepada mereka, manusia itu, tapi manusia itulah yang kejam kepada Allah. Tidak tahu terima kasih pada Allah. Makanya Allah memberikan siksa. Ini bukan Allah yang kejam, tapi manusialah yang kejam, yang tuli, yang buta, yang bisu atas peringatan-peringatan Allah. Dan itu hak Allah. Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak loh pada kita. Betul nggih Bapak Ibu ya? Nikmat yang sangat banyak pada kita. Ibu-ibu coba, sebelum menikah, Pak, sebelum menikah punya apa? Gak punya apa-apa. Gitu? Gak punya. Setelah nikah, punya rumah, punya anak, punya harta, punya mobil, punya pekerjaan, punya anak itu satu nikmat yang luar biasa. Oke? Betul ya? Iya, Bu. Punya cucu, Masya Allah. Nikmat. Pol. Punya rumah itu juga nikmat yang pol. Coba kalau kita nggak punya rumah, kita akan jadi kontraktor terus, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kontraktor terus, Bapak Ibu. Tapi kita oleh Allah dikasih nikmat punya rumah. Dan rumahnya besar. Rumahnya indah, sejuk. Masuk di dalam rumah itu adem, ayem. Rumah tangganya bahagia. Oh, subhanallah. Itu namanya surga dunia. Yang akan menuju surga akhirat. Jadi diawali dari dunia dulu, Bapak Ibu. Nah, inilah pentingnya bersyukur. Dan banyak lagi kisah-kisah bangsa yang tidak bersyukur pada Allah, akhirnya Allah membinasakan nikmat-nikmatnya itu menjadi sebuah azab yang mengerikan. Makanya inilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita,
kita syukuri. Kuncinya ada tiga hal. Yang pertama apa, Bu? Dijalani, dinikmati, disyukuri. Ini aja kuncinya. 3 kunci, Tat. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Dah hidup tenang, bahagia. Insya Allah. Hidup kita tidak akan bertele-tele. Tahu bertele-tele? Apa, Bu? Atau tele-tele? Tahu tele-tele? Apa, Bu? Tele-tele tahu? Megap-megap. Jadi kalau bisa hidup itu tidak bertele-tele. Lawan dari bertele-tele apa, Bu? Pak Rus, lawan bertele-tele apa? Lawan bertele-tele itu satu tele, Bapak Ibu. Jadi hidup cukup dengan satu tele yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian sekarang kufur. Kufur dari kata apa? Sebentar lagi. Kufur kafaro. Artinya menutup, menyembunyikan. Apa yang ditutup, yang disembunyikan? Nikmat Allah. Jadi dia menyembunyikan nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita yang sangat banyak ini. Dia tutup, dia sembunyikan. Tidak pernah mengagungkan kekuasaannya. Tidak pernah mengagungkan kebesarannya. Jadi kata-kata subhanallah, ini penting Bapak Ibu. Masya Allah, ini wujud-wujud syukur. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini Pak, ini kita agungkan wujud-wujud syukur seperti ini Bapak Ibu. Makanya yang penting bagi kita tunjukkan Allah tuh memberi nikmat yang banyak. Jangan disembunyikan. Ini Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah tuh berfirman di Quran surat Ar-Rahman. Halo. Ar-Rahman ada berapa ayat? Ayo, ada berapa ayat? Ar-Rahman ada berapa ayat? Berapa, Bu? 70 berapa? Nanti dicek. 78. 32 ayat. Allah mengatakan, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang masih kau dustakan? Dikasih banyak sekali, Bu. Kok Yosek masih kurang? Nikmat mana yang masih kurang? Sudah diangkat jadi pegawai kok ya masih kurang. Sudah dikasih usaha jual beli rame kok ya masih kurang. Kurang dalam arti tanda negatif loh ya, tanda petik negatif loh ya. Masih kurang, akhirnya berbuat negatif. Nggih, niki Bapak Ibu. Makanya Allah mengingatkan nikmat yang mana lagi. Nah, untuk menghentikan semua itu hanya dengan bersyukur pada Allah. Dan wujud syukur kita ya sholat. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Halo Pak. Syukur yang diterima itu yang kayak apa Bapak Ibu? Halo. Diabetes. Asam aurat gitu. Asam lambung gitu. Darah tinggi. Ini Bapak Ibu. Encok gitu. Ini bisa loh Bapak Ibu nggih. Jadi orang tuh kalau gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi, menangi dewe gitu. Menangnya sendiri, gak mau kalah.
kalah menang, nyire atau nyaruk gitu. Ya Allah. Tapi orang bersyukur itu pemaaf. Gitu Bu ya. Enak. Pemaaf ya. Tidak pernah mendendam. Ini orang bersyukur Bapak Ibu. Kemudian menghormati orang lain, mengakui prestasi-prestasi orang lain. Orang itu kalau tidak bersyukur, ini iri dengki ini akan bercokol dalam tubuh. Niki Bapak Ibu. Dan orang itu kalau iri dengki akan tertutup dari rahmat Allah. Makanya jangan iri, Bu. Tetangganya beli Pajero, alhamdulillah. Nanti kalau rekreasi saya bisa ikut nunut, nggih. Dijak, kuwi lek dijak. Kalau diajak. Tetangganya beli Fortuner, alhamdulillah. Jadi tetangganya beli Pajero nggak usah meriang-meriang, Bu. Yeah. Tetangganya beli Fortuner nggak usah kejang. Bersyukur, alhamdulillah. Kalau perlu didatangi, selamat dan sukses saudaraku. Telah beli Fortuner, semoga saya bisa nunut dan bisa membeli Fortuner juga. Amin ya robbal alamin. Malah dikasih selamat, Bu. Bisa nggak kira-kira? Angel. Abot insya Allah. Selamat dan sukses. Jamannya kok mengucapkan selamat, wong tersenyum saja orang itu susah. Nggih Bu ya? Nggih Bu? Tersenyum, iya kalau mencep, iya. Tersenyum itu pekerjaan mudah loh Ustaz. Pak, nggih. Tapi tidak semua orang gampang tersenyum. Padahal tersenyum itu sedekah. Tabassamuka biwajahi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu ini adalah sedekah. Tapi kenapa kita tuh kadang susah tersenyum kalau melihat prestasi-prestasi orang lain? Melihat karya-karya orang lain, kenapa kita susah tersenyum? Ini Bapak Ibu, karena ada iri, ada dengki, ada apa? Jahil dalam diri kita, metakil, buta cakil, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bersyukur tuh ya Allah, maknanya luar biasa. Pengembangannya luar biasa. Dan orang yang bersyukur, Bapak Ibu, halo, Allah akan menambah nikmat. Nikmat itu bisa nikmat jumlahnya, bisa nikmat rasanya, apalagi Bu? Kesehatan, macam-macam Bapak Ibu ya. Macam-macam ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nikmat yang kita rasakan ini sebagai implikasi Allah menambah nikmat. Ini dikasih pekerjaan, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberikan aku pekerjaan ini. Ternyata Allah suatu saat naikkan derajatnya, dikasih pekerjaan yang baik, yang lain, pekerjaan yang baru. Karena mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan aku rezeki. Saya bisa beli tanah di sini ya Allah. Karena bersyukur, Allah tambah nikmat beli tanah lagi. Di dekatnya, di belakangnya, di sampingnya. Subhanallah. Ini orang tuh kalau mau bersyukur Bapak Ibu, ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau kufur, apa Bu? Halo? Bisa dicabut nikmat itu Bapak Ibu. Halo? Kalau kufur, nikmat itu bisa dicabut. Gampang bagi Allah untuk mencabut nikmat-nikmat itu Bapak Ibu, ya kan? Mungkin barangnya hilang. Gitu?
dicuri orang. Gampang Allah mencabut. Makanya nikmat kalau tidak disyukuri akan menjadi musibah. Halo? Halo? Nikmat yang tidak disyukuri bisa menjadi musibah, dan musibah itu sebagai ujian. Dia apakah tetap ingkar, kufur, atau sadar kemudian menjadi hamba yang bersyukur. Endingnya di situ, Bapak Ibu. Kata Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sungguh ketika kita bersyukur atau hamba itu bersyukur, maka Allah akan nambah nikmat, ditambah nikmatnya oleh Allah, Bapak Ibu. Namun sebaliknya ketika kufur, wala in kafartum inna adabi lasadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Termasuk Allah akan mencabut nikmat-nikmat tadi, Bapak Ibu. Dicabut oleh Allah karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Inilah manfaat bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa ada Ustadz contoh sebuah kelompok, sebuah bangsa yang tidak bersyukur? Banyak. Kemudian Allah membinasakan nikmatnya. Ada, Bapak Ibu. Nanti penjenengan lihat di Quran surat Saba. Ayat hampir terakhir. Bangsa Saba itu, Bapak Ibu, bangsa yang sangat subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Ini di Yaman Selatan, Bapak Ibu. Bangsa yang peradabannya sudah sangat tinggi saat itu. Allah menyebutnya di Al-Quran, bangsa itu, bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Bangsa yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, di bawah ampunan Allah. Ini di surat Saba. Allah selanjutnya mengatakan, kulu mirski rabbikum waskuru lahu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Makanlah rezeki yang telah kuberikan kepadaku dan bersyukurlah kepadaku. Allah berkata demikian di Quran Saba, nanti penjelasan lihat. Tapi bangsa Saba saat itu apa, Bu? Ingkar pada Allah. Karena dia merasa nikmat-nikmat yang sudah didapatnya itu merupakan hasil tangannya sendiri. Merasa itu adalah hasil usahanya sendiri. Padahal itu adalah campur tangan Allah. Tanpa campur tangan Allah nggak bisa, Bapak Ibu. Gitu. Wong manusia itu dhaifun, manusia itu lemah. Gitu. Lemah manusia itu, Bapak Ibu. Kok mau kemelelet? Nggih. Kemelelet itu bapak-bapak kemelelet. Kemlindi, kembagus, gitu. Kemetak, gitu. Lah ibu-ibu kemayu, kemenyek, endel, gitu. Ini berapa kekuatanmu untuk manusia itu kok seperti itu, kok endel, engkel, gitu, kementus, kembagus, kemaki, ya. Ini bangsa Saba yang tadinya dia beriman, bertakwa pada Allah, tapi karena dia merasa sudah terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, sukses, cukup, dia akhirnya ingkar kepada Allah. Padahal perintahnya kan, kulu mirski rabbikum waskuru lahu.
Nikmatilah rezeki yang telah aku turunkan kepadamu dan syukurlah kepadaku. Syukurlah kepadaku itu ya termasuk antara lain ya sholatlah, sholatos, poso, puasalah, ngajilah, nggih, bermajelis ilmu lah. Ini bisa demikian Bapak Ibu maknanya. Tapi bangsa Sabak ingkar Bapak Ibu, dia merasa kenikmatan yang diperoleh itu adalah hasil karyanya sendiri, hasil tangannya sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pohon-pohon yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi tadi oleh Allah dalam sekejap diganti dengan pohon cemara, sejenis pohon asal yang sangat pahit yang nggak bisa dimakan. Ayat berikutnya, zalika jazainahum bima kafaru, itulah balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu bukan dongeng Bapak Ibu. Halo, bukan dongeng. Itu kisah nyata Bu. Kisah nyata. Jadi akhirnya oleh Allah diganti tumbuhan yang nggak bisa dimakan, pahit. Pahit. Ya, niki Bapak Ibu. Rugi nggak? Rugi apa enggak Bu? Rugi. Yang tadinya bangsa Sabak itu sesuatunya tinggal memetik, akhirnya tinggal memetik, akhirnya apa Bu? Tinggal memetik saja, wong tumbuhan sudah luar biasa banyak. Karena sudah dihancurkan oleh Allah, akhirnya dari memetik menjadi menanam lagi. Wong sudah diganti kok pohonnya oleh Allah. Menjadi menanam. Neng terkadang manusia itu menanam, dikasih nikmat, dikasih buah yang luar biasa, juga masih nggak bersyukur pada Allah. Sehingga dicabut nikmatnya oleh Allah. Dari menanam, akhirnya menjadi apa Bu? Halo? Membeli Bapak Ibu. Ya malah membeli Bapak Ibu kita. Bisa membeli saja manusia itu masih berbuat dosa loh. Masih kemelelet pada Allah tadi. Akhirnya dari membeli menjadi apa Bu? Bisa mengutang Bapak Ibu ya. Mengutang ya, menghutang. Wong wedok. Itu ngaku dewi ini loh kita. Terus akhirnya karena nikmatnya dicabut, ngutangnya gak bisa nyaur, gak bisa bayar, gitu. Akhirnya terjadi bangkrut, pertengkaran, saling menyalahkan, permusuhan. Yang istri menyalahkan suaminya, yang suami menyalahkan istrinya. Nanti aneh cerai. Ada gitu. Oh, ada gitu. Banyak. Inilah Bapak Ibu kalau rumah tangga yang tidak dilandasi dengan iman dan bersyukur pada Allah. Niki Bapak Ibu. Makanya kelihatannya sepele loh ya, syukur. Berat Bapak Ibu. Namun meskipun berat kita harus tetap melakukan. Termasuk puasa Ramadan. Selesainya puasa Ramadan jangan dikira sudah habis loh ya. Halo. Ada puasa lagi yaitu puasa Syawal. Sudah puasa Syawal? Belum. Kenapa belum? Sudah mau habis. Apa enggak getun? Apa getun itu? Menyesal. Padahal siapa yang berpuasa Ramadan, man soma Ramadan, summa atbahu sitan min Syawal, kana kasyamu dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dilanjut dengan 6 hari berpuasa Syawal, seolah-olah dia itu berpuasa 1 tahun. Atau sama dengan dibalas dengan puasa 1 tahun. Puasa Ramadan diganjar 10 bulan, puasa Syawal diganjar 2 bulan. Jadi orang yang berpuasa Ramadan
disambung dengan puasa Syawal, pas genaplah menjadi puasa 1 tahun. Iman Bapak Ibu. Nggih? Iman mboten? Iman. Lah Ustadz apa sudah berpuasa? Alhamdulillah. Saya sudah selesai kemarin lusa Bapak Ibu. Iya. Jadi mubalek ini harus melakukan Bapak Ibu. Jadi jangan jadi mubalek yang jarkoni. Iso ujar, ra iso lakoni. Beratnya di situ jadi mubalek. Tapi jangan takut jadi mubalek. Justru akan memperkuat keimanan kita. Niki Bapak Ibu. Yang belum masih ada waktu pun karena baru tahu dan baru sadar, nggak apa-apa. Ya. Segera berpuasa. Yang sudah puasa Syawal, dilanjutkan lagi dengan puasa Senin Kamis. Dilanjutkan lagi dengan puasa Ayamul Bid. Yang sudah kuat puasa Daud alaihi salam. Kalau kami Daud apa Daud? Ibu-ibu Aisyah sambung Daud apa Daud? Daud dengan Daud itu beda loh ya. Lanjutkan Bu. Puasa Daud itu Bapak Ibu, puasa yang asik dan menyenangkan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari tidak, sehari puasa. Masya Allah, nikmat luar biasa. Monggo nanti dipraktekkan ini, sepulang dari pengajian ini. Puasa Daud. Mulai besok nggak apa-apa. Tidak ada waktu khusus. Besok puasa, lusa tidak. Kemudian besoknya lagi puasa, lusa tidak. Banyak manten Ustadz. Gak apa-apa. Jadi ketika ada manten ya berhenti, Bapak Ibu. Menghormati apa? Yang mengundang kita itu juga ibadah. Enak, Islam itu enak. Ya. Bertamu. Ada syukur itu diterima, ada yang tidak diterima. Syukur yang diterima itu kayak apa? Syukur yang tidak diterima itu kayak apa? Ayo Bapak Ibu, syukur yang diterima itu kayak apa? Apa Bu? Syukur yang diterima adalah ketika apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Ayo, siapa yang tahu? Syukur yang diterima dijadikan kenikmatan Allah itu Bapak Ibu. Ini sebagai nikmat yang besar dari Allah. Dan ibadah kita menjadi semakin nikmat. Ini Bapak Ibu. Halo. Menjadi semakin nikmat ibadah kita pada Allah. Karena kita mengaku itu nikmat Allah. Itu adalah pemberian Allah. Kita bersyukur. Sehingga semakin nikmat ibadah kita pada Allah. Niki Bapak Ibu, syukur yang diterima. Oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syukur yang diterima itu apa? Hatinya Bapak Ibu sederhana dalam keinginan. Halo. Hatinya sederhana dalam keinginan Bapak Ibu, itu syukur yang diterima. Jadi angel. Sederhana dalam keinginan, jadi tidak ingin macam-macam, sudah dikasih rumah, nggak ingin beli lagi kebun. Sudah punya mobil Avanza, nggak pengen mobil Pajero. Nerima ing pandum. Niki Bapak orang yang syukurnya diterima itu, ya. Dia tidak sibuk dengan gemerlap dunia. Dia tidak ikut berlomba-lomba dalam keduniaan. Tapi dia berlomba dalam kebaikan. Dia berlomba dalam apa? Majelis ilmu, dalam ibadah. Ini orang yang syukurnya diterima. Jadi nggak kaget.
Meskipun orang lain bergemelap dalam dunia, tapi kita nggak kaget. Harta kita tidak kita pamerkan, kita sembunyikan. Kita punya gelang banyak, tidak dipamer-pamerkan. Ini Bapak Ibu. Ya. Banyak gelang sebagian dijual untuk ibadah haji, umroh. Ini Bapak Ibu, ini orang yang diterima syukurnya. Jadi jangan sampai harta ditumpuk-tumpuk. Oke, Bu. Sampai umroh saja belum umroh, apalagi ya haji. Padahal hartanya melimpah. Hartanya melimpah Bapak Ibu. Jadi gak aneh-aneh dalam hidup, tapi fokus pada hal yang bermanfaat. Itulah orang yang syukurnya diterima Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bermanfaat, karena hatinya sederhana. Hatinya sederhana, gampang senyum. Tapi ada lawannya loh. Halo? Senyum ada lawannya. Jangan senyum sendiri. Ini Bapak Ibu. Gampang senyum, gampang memaafkan. Okay? Dikit-dikit minta maaf. Okay? Dengan suaminya, Kakang Mas, kalau hari ini saya kurang berkenan meladeni panjenengan, mohon dimaafkan ya Kakang Mas. Iya dek, tak ngapura. Angel, Aisyah sambung ya begitu. Jelas. Jadi kadang-kadang saya praktekkan, Bu, saya itu digorengkan tempe oleh istri saya, pisang goreng. Oh enak tuh, makasih ya dek, Masya Allah, luar biasa. Gitu aja sudah luar biasa, gorengkan lagi. Ini Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh orang yang syukurnya diterima. Jadi menikmati kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan, ya. Tidak gigi mongso. Tahu gigi mongso itu apa? Halo, apa Ustaz gigi mongso? Gigi mongso itu memaksa sesuatu yang belum terjadi untuk terjadi pada dirinya. Itu sama dengan halusinasi. Hampir ya. Jadi ngongso, gigi mongso, belum waktunya, tunggu saja. Wong pisang belum mateng yo, biar mateng dulu. Dikarbit, itu namanya gigi mongso. Gitu? Wong belum suluh, mbok biar suluh dulu.